satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT, tepatnya di ujung barat Pulau Flores. Secara geografis, Kabupaten Manggarai terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat. Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 7.136,4 km persegi, yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan satu pulau kecil yaitu Pulau Mulas. Secara administratif, Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Ruteng, Kecamatan Langkerembong. Jumlah penduduk Manggarai saat ini adalah 382.422 jiwa. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Manggarai bermata pencaharian sebagai petani, di mana Kabupaten Manggarai terkenal dengan aneka hasil pertaniannya seperti padi, kopi, cengkeh, vanili, coklat, dan masih banyak yang lainnya. Lalu sebagian kecilnya masyarakat Kabupaten Manggarai bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar, pertukangan, buruh bangunan, pegawai negeri, TNI Polri, dan usaha-usaha lainnya. Kabupaten Manggarai juga terkenal dengan sektor pariwisatanya, di mana terdapat beberapa lokasi wisata unggulan yang menjadi tujuan wisatawan datang di Kabupaten Manggarai. Di antaranya, objek wisata Kampung Todo, Kampung Werebo, Liang Bua, dan Lingkolodok. Selain daya tarik sektor pariwisata, Kabupaten Manggarai juga kaya akan seni dan budaya. Kabupaten Manggarai memiliki tarian yang sangat populer, yaitu tarian caci, juga memiliki beragam instrumen musik tradisional seperti gong, gendang, dan cakatinding. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, baik di Manggarai, di Flores, atau Indonesia, ataupun di seluruh dunia. Di mana saja saat ini kami menjumpai Bapak Ibu yang kami hormati. Saya Wakil Bupati Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau saat ini kita, terutama para orang muda, suka menggandrungi musik-musik baru, musik-musik dari barat ataupun dari lain tempat yang ada di Indonesia, juga tidak ada masalah. Itu juga semua adalah strategi memperkuat khasana seni dan budaya Indonesia, secara khusus bagi siapa saja yang ada di Kabupaten Manggarai. Saat ini Pak Felix Edon sedang mengajak kita, terutama secara khusus bagi orang Manggarai, untuk kita kembali ke alam. Pak Felix dengan teman-teman coba merancang kembali kilas balik perjumpaan seni budaya versi orang Manggarai di bawah satu alat yang namanya cakatinding. Cakatinding bisa diterjemahkan alat musik yang bisa disejajarkan dengan gitar saat ini. Tetapi cakatinding dibuat dari bambu dan menyerupai gitar. Seni adalah ekspresi paling individual dari emosi yang sangat individual. Dan ini adalah kearifan nenek moyang orang Manggarai. Pada suatu titik di mana seni bagaikan hujan yang membasahi bumi supaya ada kehidupan, maka seni adalah membasahi jiwa supaya kita boleh hidup 1000 tahun lagi. Oleh karena itu, cakatinding dikembalikan menjadi kekayaan khasana budaya Manggarai supaya kita kembali menyatu dengan alam Manggarai. Seni selalu memperlihatkan keseimbangan. Dengan seni memperlihatkan kebersamaan dan persaudaraan. Dengan seni kita memperlihatkan rasa hormat terhadap Tuhan Sang Pencipta
dan diteruskan melalui warisan leluhur kita. Secara khusus, Cakatinding kita mau tampilkan supaya kita back to nature. Kita kembali ke alam sebagai tanda hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Sang Pencipta juga leluhur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini sejalan juga dengan apa yang sedang diimpikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai bersamaan dengan merespons dunia kepariwisataan, maka pertaruhan kita dari seni dan budaya menjadi sebuah sajian yang menarik, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian kita melalui sektor pariwisata. Kiranya alat Cakatinding ini bisa didorong, bisa didengar, bisa diperlihatkan kemana-mana melalui media yang kita punya, sehingga mendapat pengakuan tidak saja secara lokal, tapi juga secara nasional dan bila perlu secara internasional. Dengan demikian, alat Cakatinding ini sebagai gitar versi orang Manggarai bisa berkibar dan berkumandang di mana-mana. Tidak lupa juga pada kesempatan ini kami memohon perhatian, atensi dari Badan Pelestari Nilai Budaya di Bali. Dan sekaligus saya tahu bahwa juga membawai Nusa Tenggara pada khususnya. Agar kiranya alat Cakatinding ini bisa dicatat, ditempatkan, dihidupkan, dipandang sebagai alat seni dan budaya versi orang Manggarai masa lalu. Dan kemudian bisa diabadikan, bisa dinikmati, dan diteruskan untuk menjadi satu kreasi baru, satu temuan kembali, daya cipta baru untuk bisa dikibarkan di mana-mana. Oleh karena itu, sekaligus pada kesempatan ini tidak saja melalui Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan, secara khusus tentu melalui Kementerian Pendidikan, kiranya mendapat perhatian khusus sehingga pengembangan ke depan akan temuan masa lalu ini yang dikembalikan hari ini betul-betul bisa mendapat perhatian ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian kita semua, terima kasih. Selamat sore. Cakatinding. Cakatinding merupakan alat musik etnik Manggarai yang tidak dikenal banyak orang, karena dia bukan alat musik pentas seperti gong dan gendang yang biasa digunakan di kampung-kampung pada acara-acara baik upacara adat maupun upacara syukuran lainnya. Alat musik ini biasa digunakan di kebun atau sawah untuk menghibur para petani atau para penjaga kebun dan sawah agar binatang tidak mendekat, karena sifat binatang adalah mencuri, merusak tanaman-tanaman yang ada di kebun. Alat ini dibuat dari bambu, dan bambu yang cocok untuk itu adalah bambu pering. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, alat ini disebut Cakatinding, terdiri dari dua kata yaitu caka dan tinding. Caka itu sebilah bambu untuk menjadi pengganjal atau penahan untuk mengatur bunyi yang dihasilkan oleh senar yang dibuat dari kulit tadi, dan senar itu yang disebut tinding. Kesimpulannya, Cakatinding itu merupakan arti dari kata caka, yaitu pengganjal atau penahan, dan tinding itu senar yang menghasilkan bunyi. Nama Cakatinding ini sudah tercantum di dalam Kamus Pater Verheyen, cetakan tahun 1967, dan di sini tertulis Cakatinding adalah gitar dari bambu. Dalam perkembangannya, alat musik ini sudah menjadi perhatian dari para penata tari sekitar tahun 1994,
Cakatinding sudah dikolaborasi dengan alat musik gong dan gendang. Berjalannya waktu, alat musik ini masih digunakan sebagai alat musik ritmik, dan pada tahun 2004 kita pernah menggunakan alat musik ini berkolaborasi dengan alat-alat musik lain dalam pementasan orkestra musik Manggarai di lapangan Motang Rua, yang pesertanya dari SD-SD Kecamatan Mangkerembong sekitar 600-an orang. Selanjutnya pada tahun 2013 dalam festival musik bambu di Kupang, kita menemukan satu ide baru bahwa alat musik ini mestinya tidak hanya sebatas musik ritmik, dan kita inovasi dia menjadi alat musik bernada, tetapi dalam konteks pentatonik Manggarai. Dan pada tahun 2014 oleh Adelina Margareta Edon dilakukan penelitian organologi cakatinding sebagai tulisan akhir di perguruan tingginya. Demikianlah sekelumit sejarah perjalanan dari alat ini, dan harapan saya selaku pelaku seni dan budaya, kita jadikan alat musik ini sebagai alat musik pentas, alat musik etnik Manggarai, dan mari kita kembangkan agar alat musik ini bisa dikenal lebih luas. Cakatinding terbuat dari bambu, dan bambu yang cocok adalah jenis bambu apus dengan nama latinnya Gigantochlora apus. Jenis bambu apus ini dalam bahasa daerah Manggarai disebut bambu pering. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih bambu dengan kualitas baik dengan memperhatikan usia dan ukuran ruas bambu. Panjang ruas bambu yang ideal untuk pembuatan cakatinding adalah 50 cm sampai 70 cm. Setelah memilih bambu yang pas untuk pembuatan cakatinding, maka proses selanjutnya adalah menyiapkan alat bantu pembuatan seperti parang, gergaji, pisau, dan pahat. Selanjutnya, bambu dipotong menggunakan gergaji yang terdiri dari satu ruas dan dibatasi oleh 2 buku. Pada tahap berikutnya, ujung kiri dan kanan ruas bambu dipotong tipis dengan kedalaman yang disesuaikan dengan ketebalan bambu. Proses ini bertujuan untuk mencungkil kulit luar bambu sehingga tersisa sedikit serat bagian dalamnya. Setelah mendapatkan sedikit serat bagian dalam bambu, proses berikutnya adalah membelah kedua sisinya agar serat ini terpisah dari bagian keseluruhan bambu sehingga kedua sisinya tidak melekat utuh pada bagian bambu yang lain. Kemudian, serat bagian dalam bambu ini dirapihkan dengan memperhatikan ketebalannya, karena serat bagian dalam inilah yang kemudian berfungsi sebagai senar penghasil bunyi pada cakatinding. Pada tahap selanjutnya, kedua ujung kiri dan kanan dari seratan bambu ini diganjal menggunakan irisan bambu yang tipis. Kemudian letak kedua pengganjal ini diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan bunyi yang diinginkan. Ya. Jadi ini sudah lebih rendah bunyinya. Kita tekan ini pengganjalnya ini ke bawah, penahan ini. Tata letak dan jarak pengganjal inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh serat bambu pada cakatinding. Apabila kita membuat cakatinding lebih dari satu, maka pada cakatinding yang lainnya kita dapat menyesuaikan posisi pengganjalnya agar dapat menghasilkan nada yang berbeda.
Pada pementasannya, cakatinding ditampilkan dengan perpaduan lebih dari satu cakatinding, di mana perpaduan dari banyak cakatinding ini membentuk susunan tangga nada seperti tangga nada pentatonik yang terdiri dari 5 buah nada dan tangga nada diatonis yang terdiri dari 7 buah nada.